Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Egi Bangun. Di kesempatan kali ini di sini ada motor Scoopy injeksi yang ring 12 atau bahan donat. Untuk kendalanya sendiri, ini motor kelistrikannya yang bermasalah. Ini kata yang punya ini habis kerendam banjir. Tuh, kita bisa lihat di cover soket ini masih banyak sisa-sisa tanah yang mengering. Itu setelah dilakukan pengerjaan, ini ternyata tadi ada dua kabel yang putus nih di bagian sini karena korosi. Ini kabel yang mengarah ke aki. Terus selain dua kabel itu, ini ternyata kabel arus input yang masuk ke kunci kontak ini juga tadi ternyata putus nih. Di sini udah tak sambung atau udah jumper nih menggunakan kabel warna biru. Mumpung ada bahan atau ada medianya nih, di sini saya hanya ingin sedikit berbagi mengenai jalur kabel yang ada di kunci kontak untuk motor Scoopy injeksi. Untuk jumlah kabel kita bisa lihat, untuk jumlah kabelnya di sini ada 5. Tapi kalau kita lihat jumlah pin soketnya ini cuma ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk kunci kontak di motor ini sendiri, ini boleh dikatakan dua fungsi. Yang dimaksud saya dua fungsi, jadi di saat posisi on ini menyambungkan dua bagian. Jadi di saat posisi on nih kita bisa lihat urutan kabelnya seperti ini. Jadi di saat posisi on ini kedua kabel yang sebelah kiri ini terkoneksi, terus kedua kabel yang sebelah kanan juga sama terkoneksi nih. Jadi kabel ini terkoneksi dengan ini, kabel ini terkoneksi dengan yang sebelahnya ini. Untuk arus inputnya, untuk arus input utama, jadi untuk arus input utama ini kabelnya warna merah, ini merah baret hitam. Terus untuk kabel warna merah baret hitam ini arahnya dari ECU. Jadi untuk arus input utama ini arusnya dari ECU atau kabelnya dari ECU. Untuk ECU nya sendiri ini ada di bagian belakang nih, kita bisa lihat. Untuk di soket ECU di sini ada 3 baris pin soket. Baris sebelah kiri, terus tengah, sama yang sebelah kanan. Untuk kabel warna hitam kabel warna merah baret hitam ini kita bisa lihat untuk posisinya dia ada di baris tengah, posisi baris tengah nomor 2 dari bagian sini nih. Terus untuk arus input di saat arus input ini udah masuk posisi kunci kontak, kita onin. Ini kabel warna merah baret hitam ini terkoneksi ke kabel warna hitam polos. Jadi untuk kabel warna hitam polos ini arus outputnya kunci kontak. Untuk kabel warna hitam polos ini mengarahnya ke bagian depan switch rem kanan kiri. Terus selain ke switch rem ini masuk juga ke rumah sikring sebagai arus positif dari penggerak relay. Nih sebenarnya lebih jelasnya kita lihatnya dari bagian bawah, cuma harus kita lepas dulu ininya. Terus di saat arus kabel warna hitam masuk ke sini, ini nantinya ini terkoneksi ke sikring yang 10 ampere nih, sikring yang 10 ampere yang sebelah kanan, posisi baris nomor 2 dari atas. Sesudah terkoneksi ke sikring 10 ampere, dia menjadi kabel warna hitam baret coklat. Terus untuk kabel warna hitam baret coklat ini masuk lagi ke kunci kontak nih. Jadi untuk kabel warna hitam baret coklat ini juga arus inputnya kunci kontak. Cuma ini ada arusnya di saat kabel ini udah
udah teraliri arus listrik. Terus berhubung posisi kunci kontak pastinya on, kabel hitam paret coklat ini terkoneksi ke kabel warna hitam paret biru nih. Jadi di saat posisi on, untuk kunci kontak di motor ini menghubungkan dua bagian. Untuk yang bagian pertama, dia menghubungkan kabel warna hitam kabel warna merah paret hitam sama kabel hitam polos. Terus untuk yang keduanya dia menghubungkan kabel warna hitam paret coklat ke kabel hitam paret biru. Untuk kabel warna hitam paret coklat, selain masuk ke kunci kontak, dia juga ke bagian belakang, ke lampu stop atau lampu malam. Terus di saat udah terkoneksi ke kabel warna hitam baret biru nih, kabel warna hitam baret biru ini tersambung atau terkoneksi ke flasher nih, tuh bisa dilihat. Ini ada kabel warna hitam baret biru sebagai arus inputnya flasher. Terus selain ke flasher, dia masuk ke layar speedometer. Posisi kabelnya ini ada di soket sebelah sini yang masuk ke speedometer. Untuk membuktikan arus input, arus input ini, arus input kunci kontak itu memang dari ECU nih. Di sini saya udah menyediakan atau menyiapkan ini seperti biasa, test pen seperti ini yang biasa saya gunakan. Ini arus negatifnya kita tempelin di negatif aki, terus positifnya ini kita tempelin di soket yang kosong nih. Nah itu bisa dilihat, ini arus inputnya, arus input yang masuk ke kunci kontak. Di saat sikring yang mengarah ke ECU, ini di sini ada sikring 5 ampere, itu posisinya ada di baris sebelah kiri nomor 2 dari atas. Ini sikring yang mengarah ke ECU, arus yang mengarah ke ECU. Di saat sikring ini kita lepas, secara otomatis ini arus yang masuk ke kunci kontak ini juga arusnya terputus nih, kita cabut. Nah itu bisa dilihat. Sekarang coba kita pasang lagi. Nah, itu nyala lagi. Terus di saat kunci kontak posisi on, ini arus ini masuk ke kabel warna hitam yang ini. Terus kita colokin dulu. Nah itu sudah masuk ke kabel warna hitam. Ini masuk ke rangkaian yang ada di sini sebagai arus positifnya penggerak relay. Selain masuk ke arus positif penggerak relay, dia juga masuk ke sikring 10 ampere ini. Ini arus yang mengarah ke kunci kontak atau arus inputnya kunci kontak, tapi arus input kedua nih. Sekarang coba kita lepas dulu. Sekarang kita coba cek nih. Di sini kita bisa lihat, walaupun kunci kontak posisi on, ini posisi on. Di saat sikringnya kita lepas, tentunya arus yang masuk ke sini ke kunci kontak sebagai arus input kedua. Di saat sikringnya kita lepas, ini pastinya juga arusnya terputus. Nih kita bisa lihat bohlamnya nggak nyala. Sekarang kita coba nih pasang lagi. Di saat ini terpasang, arus atau bohlam ini nyala. Nah itu bisa dilihat.
Di saat arus ini masuk ke kabel warna hitam paret coklat, ini secara otomatis karena posisi kunci kontak ini on, ini arus ini terkoneksi ke kabel warna biru kabel warna hitam paret biru. Untuk membuktikan, kita bisa ngecek di sini, ini di flasher. Nah itu, oke, flasher ada arus inputnya. Sekarang sikringnya kita cabut lagi, nih sikring yang tadi. Di saat sikring ini kita cabut, bohlam juga pastinya mati. Nah itu, padahal kunci kontak masih posisi on. Oke, mungkin cukup seperti ini untuk video kali ini. Apabila masih kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang lebih tahu, silahkan bisa berbagi di kolom komentar juga. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Maaf apabila videonya masih belepotan ngomongnya. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.